Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-ayah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga malam hari ini betapapun banyak kesibukan, kita menyisakan waktu untuk menelaah kajian, baik itu dari Quran maupun Al-Hadis, untuk pedoman kita di dalam hidup berhubungan dengan manusia, sehingga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kami selalu haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini santai mawon nggih Pak. Dalam arti kita mengikuti perkembangan global yang setiap saat membuat kita tegang, bingung, mau berbuat apa, sehingga kita di dalam melakukan agama ini merasa mamang, Bu Pak, merasa lemah, merasa ragu karena posisi kita yang begitu dipojokkan. Namun Allah senantiasa membela agamanya. Perkembangan Islam, ibu bapak sekalian, dari awal Islam berkembang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, lalu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Itu berbagai cobaan dan ujian di dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang mulus di dalam menegakkan sebuah kalimah Allah. Perjalanan Islam sampai hari ini itu sebenarnya kita lagi di oleh orang-orang yang benci Islam. Zaman sekarang dinamakan Islamophobia itu. Kita selalu diintai kemana gerakan kita, kemana tujuannya, ini selalu dihalang-halangi. Perkembangan Islam awal, Pak. Ada orang tua Ammar bin Yasir. Ibunya disiksa demikian rupa karena mengikuti ajaran Rasulullah. Abu Jahal ini enggak rela karena dia seorang penguasa melihat rakyatnya kok mengikuti kepada sosok Nabi yang enggak ada jabatannya sama sekali. Sehingga ibu Ammar ini disiksa, siksaannya itu pun sampai, Bu, tombak itu dimasukkan ke alat vitalnya sampai tembus ke mulut. Biar tahu Abu Jahal, biar tahu ini loh orang-orang yang mengikuti agama Muhammad akan aku siksa. Ammar dengan hati yang sedih, hati yang begitu mencekam,
lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, ibuku ya Rasul. Kenapa Ammar? Ibuku disiksa. Ibuku meninggal ya Rasul. Apa Ammar? Suruh sabar. Ya Rasul. Apa jawab Pak Rasulullah? Sabar Ammar. Dari pembantaian, tidak lepas dari kita lihat di Uighur, Pak. Uighur. Itu negara Cina yang menjajah Uighur ini. Dia nggak bebas untuk melakukan ibadah. Di Myanmar, suku Rohingya yang dari Bangladesh, dia dibinasakan. Hampir semua Islam ini dihancurkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini, Bapak. Menyampaikan mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah nih. Hendak memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Allah, dengan mulut-mulut mereka, baik dengan media, baik dengan berita hoax, semuanya memojokkan Islam. Media yang hari ini dikuasai oleh orang kafir hari ini. Jadi sosok mereka ini bagaimanapun baiknya orang itu nggak bakalan diliput selama menonjolkan Islam. Namun yang perlu kita pahami Bapak, dari berbagai siksaan yang dialami oleh umat Islam dulu, tidak ada orang yang murtad gara-gara disiksa oleh orang-orang kafir. Justru Islam malah semakin berkembang dan berkembang. Rohingya dibantai sedemikian rupa. Justru simpatik dari negara-negara lain ini yang menimbulkan apa sih itu Islam. Kita ingat pengeboman yang di World Trade Center nih kok Pak. Itu Islam di sisi lain itu dikecam, di sisi lain justru orang-orang belajar Islam. Inilah yang dimaksud Allah, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Namun Allah justru memadamkan cahaya yang mereka usahakan untuk memadamkan cahayanya. Sampai detik ini Bapak, setiap bergelimang nih, informasi terbaru nih Pak. Gaza lagi dibantai sedemikian rupa. Gaza nih. Orang-orang bersimpatik terhadap Gaza. Ada apa di dalamnya? Mereka justru belajar Islam. Yang perlu disampaikan Bu Pak, kita semuanya bisa melihatlah. Kita hanya mengingatkan saja. Artinya gini, saya nggak pernah ke sana, tapi mengikuti konten-konten yang sepaham. Artinya bukan orang-orang yang benci terhadap perjuangan Palestina. Kita harus bijak di dalam memilih sebuah aplikasi, sebuah konten yang di sisi lain banyak yang memojokkan, menyudutkan sosok Gaza dan Hamas. Konon katanya Hamas ini orang Syiah. Ini sangat-sangat tidak berdasar. Bagaimanapun orang yang udah lama hidup di sana, belasan tahun, menyampaikan tidak ada sedikit pun tanda-tanda orang Syiah di Gaza itu. Karena apa Pak? Di saat mereka membutuhkan sesuatu, perbatasan Syria, Libanon, apalagi Mesir sekarang, Masya Allah Bu Panggi, yang dipimpin oleh Presiden Al-Sisi niki, dari Husni Mubarak, dari Gamal Abdul Nasser, dari Anwar Sadat, semuanya menutup diri keadaan yang ada di Palestina. Itu perbatasan nih Bapak. Kemarin yang orang lagi untuk keluar
di perbatasan Mesir Gaza niku satu-satunya niku. Satu-satunya jalan untuk menuju Mesir niku itu pun ditutup. Presiden yang menang telak secara pemilihan itu justru diperkudeta oleh Arsisi niku. Presiden Mursi itu jangan benar-benar kalau memang mengikuti demokrasi, itulah demokrasi yang sejujur-jujurnya. Namun Arsisi justru menjegalnya. Sosok-sosok Fir'aun ini terhadap pimpinan Mesir ini sampai detik ini masih dirasakan. Ini yang membuat kita gamang. Gaza niku panjang cuman 48 km. Kesini wangon apa ya? Lebar cuman 12 kilo. Satu kecamatan, namun di saat mereka diserang, Pak, tidak pernah habis, tidak pernah mengalah, tidak pernah kalah. Justru melawan hanya sekelompok kecil dari negara Palestina yang namanya Gaza. Di sisi lain di sana ada tepi barat yang dikuasai oleh Fatah nih, nggih. Oke lah ini perhatian. Ini melawan Israel yang kekuatannya begitu luar biasa, tercanggih seluruh dunia, terhebat seluruh dunia. 7 Oktober tembus oleh mereka tentara Hamas yang semuanya sarjana, semuanya hafiz Quran. Sholat subuh tidak pernah ketinggalan, sholat tahajudnya tidak pernah ketinggalan. Allah masih membimbingnya. Inilah yang hari ini kita rasakan, Pak. Di saat mereka membutuhkan, diserang sana sini. Ini informasi terbaru. Amerika mengirimkan kapal induknya untuk menyerang Gaza. Inggris mempersiapkan tentaranya. Umat Islam hari ini diam 1000 bahasa. Bahkan Mesir hanya Mesir yang diharapkan untuk membuka perbatasannya, baru 2 hari ini bisa membuka. Negara-negara Islam mengirimkan 20 kontainer. 7 kontainer hanya berisi mori, Pak. Berisi mori. Lainnya cuma makanan-makanan ringan niku. Islam niku. Hari ini Allah menyampaikan ngaten. Di saat perang Uhud, Rasulullah niku berhadapan dengan orang kafir kan kalah. Di saat kekalahan ini, umat Islam saat itu merasa down. Down, benar-benar down. Allah menghiburnya. Yang mungkin hari ini melihat kita di Gaza sedemikian rupa, dibantai, dibunuh, di bumi rata, gedung-gedung diratakan dengan tanah. Setiap hari meninggal ratusan orang. Ini ada orang Indonesia, penduduk sana, yang jika ada bom, ngebom gedung, lalu yang meninggal tanya, berapa yang meninggal, Pak? Hari ini 10, alhamdulillah, cuman 10 baru 10. Yang hebat lagi, mereka nggak pandang bulu, tempat pengungsian, rumah sakit di bumi ratakan. Inilah yang dirasakan oleh umat Islam. Negara-negara sekeliling yang konon akan membantu, sampai detik ini belum bergerak. Ini kita yang melihat Allah menyampaikan, memberikan sebuah motivasi, Bu. Pak, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu bersikap lemah.
Dan janganlah pula kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi. Tinggi derajatnya dibandingkan dengan mereka. Dengan syarat in kuntum mu'minin. Dengan syarat kamu ini orang Islam. Kamu ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ngaten niku. Di saat kita melihat anak-anak Gaza dibantai, ibu-ibu dibunuh, semuanya dibantai, kita merasa lemah. Kok Islam seperti ini? Nggak bisa melawan, nggak bisa apa. Justru inilah yang Allah berikan buat pelajaran kepada kita. Bagi kita mungkin di sini ibu bapak sekalian, anak-anak kita dengan enak melihat TikTok, ibu-ibu nih, melihat HP, nonton sinetron, belanja dengan tenang. Mereka dihadapkan suasana yang mencekam. Namun hati-hati mereka ketawakalannya ibu pak nih. Ini ada kisah yang sangat-sangat menyentuh hati nih. Di saat anak-anak terbunuh, suami-suami terbunuh, istri-istri terbunuh, apa yang mereka katakan? Nah, Bapak nggak akan meninggalkan Gaza. Bapak akan menyusul kamu, nah. Jemput aku di surga. Seorang ibu yang bapaknya meninggal syahid, dia begitu gembira. Aku mencintaimu, sambut aku di surga. Dan di saat mereka di hari-hari biasa, ibu bapak sekalian, suasana nih, ketawakalannya nih. Ini menunjukkan Allah memberikan sebuah pertolongan kepada hati-hati orang-orang Gaza. Hati-hati para hati orang Gaza niki. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. In kuntum mu'minin. Menunjukkan ketawakalannya, menunjukkan Islam bahwa Islam itu tinggi. Dia tidak pernah merasakan bersikap lemah terhadap orang Islam. Hebatnya nih masyarakat Gaza, Bapak. Di saat Israel menyerang Gaza, masyarakat Israel ini memprotes Benyamin Netanyahu niku, memprotes. Sampai detik ini tidak ada yang memprotes Hamas, tidak ada yang memarahi Hamas, tidak ada yang mendemo Hamas. Semuanya menerima apa yang dilakukan oleh Hamas nih. Perbedaannya itu. Dan setiap mau tidur setiap mau tidur, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka setelah berdoa, disisipkan doa baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu yakinnya, jika hari ini aku meninggal, sudah baca syahadat. Dan kematian bagi orang-orang Gaza ini sesuatu bahwa peluru, bom, rudal bagi mereka bukan yang menyebabkan sebuah kematian bagi mereka. Bahwa kematian yang ada di Gaza niku sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketawakalan orang-orang Gaza. Yang perlu saya sampaikan hari ini, Bapak. Sampai jam berapa nih? Yang perlu saya sampaikan sampai 8:30 saya nggih. Ada sebuah hadis yang sangat-sangat menyentuh kepada kita sekalian. Ini posisi kita yang sebenarnya. Orang Islam yang dikuasai oleh orang-orang munafik. Kalau dulu perang Jepang dengan Indonesia, perang perang itu nggak ada kamera, nggak ada HP, nggak ada ini, nggak cuman foto-foto, itu pun hanya sekedar dokumentasi. Yang hari ini yang sangat miris, Bapak, pembantaian orang, pembunuhan orang, perang, itu semuanya kayak kita nonton film aja nih.
kita disandingkan dengan tontonan-tontonan yang seperti itu. Sehingga kita ini disudutkan merasa lemah. Islam kon seperti ini. Ini sudah diperkirakan oleh dibicarakan oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Rasulullah bersabda ngaten. Yusiku antada'a alaikumul umamu kama tada'a akalatul kis'atiha. Niku 14 abad yang silam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini. Hampir-hampir saja seluruh umat manusia siap memangsa kalian dari segala penjuru. Hampir saja seluruh umat manusia siap memangsa kalian dari segala penjuru. Seperti orang yang rakus, orang yang lapar, yang disediakan makanan di atas meja hidangan. Umat Islam oleh Rasulullah digambarkan seperti itu. Suatu saat nanti umatku ini, umat Islam, akan dikerubuti oleh seluruh manusia, akan dikepung, seperti ngepung orang-orang yang lapar, berapa hari nggak makan, di situ ada makanan, dikerubuti. Ini di gambaran. Sahabat bertanya kepada Rasulullah niki. Awamin killatina yauma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit ya Rasul? Sehingga kami saat itu dikepung sedemikian rupa, kayak makanan di atas meja hidangan, sana sini mengerubut. Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit ya Rasul? Lah, tidak. Para sahabat, bal antum yauma idin kasir, kata Rasulullah. Tidak, saat itu kamu adalah yang mayoritas. Kamu adalah umat yang besar. Palestina dikelilingi oleh orang-orang Islam. Hanya terbatas oleh Laut Mediterania, Mesir, Libanon, Syria. Itu orang Islam niku. Orang Islam. Mereka-mereka ini melihat hal-hal ini dipimpin oleh orang-orang munafik. Mayoritasnya orang Islam saat itu justru tidak ada apa-apanya saat itu. Kata Nabi selanjutnya, walakinnakum usa'u wa usa'us sail. Akan tetapi pada saat itu kalian seperti buih di atas lautan. Banyak tapi centang perenang. Buih yang tidak ada kekuatan sama sekali. Mesir negara Islam tidak akan membantu. Libanon yang konon ada tentara. Apalagi tepi barat yang konon Fatah dengan Hamas pun beda tujuan. Syria semuanya walakinnakum husa'u lahusa'us sail. Saat itu orang-orang Islam seperti buih di atas lautan. Ini yang menjadi masalah, Pak. Selanjutnya pada saat itu kewibawaan kalian di mata umat lain menjadi lemah. Kewibawaannya. Wala yaktifanallaha fi qulubikumul wahan. Saat itu
orang Islam saat itu yang begitu banyak dirasuki dalam hatinya ada wahan, ada wahan. Sahabat bertanya, qala ya Rasulullah, wa mal wahnu? Apa itu wahan? Jawab Rasul apa? Hubud dunia wa kakhriyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut akan mati. Inilah penyakit umat Islam yang secara Muhammad Abbas niku nggih menyampaikan di televisi nasional bahwa Hamas itu enggak ada afiliasi dengan tepi barat. Itu pernyataan politik nih. Itu karena apa? Itu setiap saat banyak dibantu oleh Israel nih. Secara de facto Palestina, negara Palestina itu ya tepi barat. Sehingga Hamas ini dikira orang-orang teroris. Yang lebih ini Bu Pak, dari hadis ini. Menteri Pertahanan Israel di tahun 80-an itu menyampaikan, aku tidak akan takut terhadap umat Islam. Saya tidak pernah akan takut selamanya nih gitu. Kepada umat Islam sebelum aku mengetahui umat Islam sholat subuh seperti sholat Jumat. Itu Menteri Pertahanan Israel nih. Hal inilah Ibu Bapak sekalian yang menjadi catatan bagi kita. Di saat orang-orang Islam melihat hal ini, Allah memberikan sebuah pelajaran, sebuah peringatan kepada kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bagi kita negara yang merdeka seperti ini, berbuat dosa juga mudah. Mungkin ibadah juga mudah. Namun banyak kemaksiatan yang kita dapatkan. Yang kita lakukan justru banyak-banyak maksiat. Bagi orang-orang Palestina, justru di saat mereka nggak pernah megang HP, yang dipegang justru malah Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu menghafalkan Al-Quran. Bagi mereka untuk taat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesehariannya. Beda dengan anak-anak kita, Bu Pak. Kita begitu dimanja. Kurang kuota dibelikan kuota. Untuk tidak menyibukkan orang tua, biar orang tua bisa santai, anak-anak dibelikan motor. Untuk di luar, karena mungkin di rumah ada wifi, di luar nggak ada, ini dibelikan kuota. Semuanya dilayani. Namun apakah harapan ini yang akan bisa menolong kita di akhirat kelak? Orang-orang seperti ini. Inilah generasi-generasi yang kadang kita miris, Bapak. Miris di dalam kita melihat anak-anak kita sekarang. Kalau anak-anak kita sholat sudah tidak disuruh lagi, itu sudah luar biasa. Namun bagaimanapun, di saat kita menghadapi anak-anak, di sisi lain kita melihat orang-orang di luaran sana, di Gaza terutama, banyak penderitaan yang mungkin bagi kita menghadapi kekalahan. Peringatan Allah, wala tahinu wala tahzanu. Jangan engkau bersikap lemah seperti itu. Karena inilah kemenangan bagi mereka. Mereka mati syahid dan mereka langsung dimasukkan ke surga. Belum tentu kita hari ini. Yang mungkin banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah umur-umur kita dilakukan untuk berbuat
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara sekalian, pelajaran bagi kita di saat kita melihat saudara-saudara kita. Allah menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannah nih, Bapak. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum diuji. Semua apa yang kita lakukan hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Gaza nih, ini akan membuat pelajaran bagi kita untuk lebih bahwa ketenangan kita hari ini, kemerdekaan kita hari ini, kita benar-benar digunakan untuk hal-hal yang baik. Karena kezaliman Ibu Bapak sekalian, bicara kezaliman ini. Kezaliman yang dilakukan oleh orang, ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, terutama kezaliman kepada Allah. Kezaliman kepada Allah ini adalah kemusyrikan. Inilah kemusyrikan, inilah kezaliman yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apapun yang kita lakukan, Bapak, yang kita lakukan kezaliman kepada Allah, kita berbuat musyrik, bahkan mungkin kafir, tapi sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah, lalu kita taubat kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan tobatnya. Dan di saat kita mendolimi diri sendiri, boleh jadi kita pernah melakukan zina, judi, apapun yang kita lakukan, sering meninggalkan sholat. Ini adalah kezaliman kepada diri sendiri. Tapi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kezaliman terhadap diri sendiri, Bapak. Selama itu kita mohon ampunan, tobat kepada Allah, betapapun kita tidak pernah sholat saat itu, judi setiap hari, minum minuman, bahkan sampai mabuk, selama itu kita tobat kepada Allah, Allah akan memberikan tobatnya. Namun di saat kita mendolimi orang, Bapak, ada kisah yang menarik ngaten. Di hari-hari terakhir Rasulullah wafat, Rasulullah niki mengumpulkan para sahabatnya. Wahai sahabatku, aku ingin bicara. Kumpul, menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat, petuah-petuah. Terakhir dia menyampaikan, ya para sahabat, hari-hariku mungkin sudah tidak lama lagi. Hari ini saya ingin menyampaikan siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, yang pernah aku sakiti, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Hari ini silahkan kepada kalian untuk membalasnya. Karena di akhirat kelak nanti, jika aku menzalimi kalian, kalian tidak membalasnya, maka di akhirat akan ditagih. Padahal di sana tidak ada dinar, dirham, dolar, euro, apalagi rupiah. Maka setelah menyampaikan seperti itu, ada sahabat yang ngacung. Saya ya Rasul, saya telah terdolimi oleh baginda Rasul. Kenapa? Aku pernah dipecut ya Rasul. Aku pernah dicambuk. Kapan itu? Saat Rasulullah ini sedang membawa untanya nggak jalan-jalan, lalu untanya dicambuk dan cambuk itu mengenai badanku. Baik, silahkan balas, ambilkan cambuk dan cambuklah badanku. Di saat ia mau mencambuknya, ya Rasul, saat itu aku tidak pakai baju. Maka hari ini engkau pun harus melepaskan bajunya.
Dan saat itu Rasulullah pun membuka bajunya. Dan para sahabat yang lain sangat gemes, pengen menebas lehernya nih. Saru, nggak sopan. Nabi kok seperti itu kan. Namun apa yang disampaikan? Setelah dikeluarkan, dilepas bajunya, sahabat itu malah justru memeluknya. Yang harus digarisbawahi dari kisah ini, Ibu Pak. Rasulullah, Allah sampai memujinya, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Akhlaknya sangat mulia, sholatnya sangat-sangat khusyuk, bahkan sampai bengkak. Istighfarnya ratusan kali. Namun di saat dia menzalimi seseorang, dia ini Rasulullah ini justru langsung minta maaf kepada orang. Artinya apa? Tidak ada hubungannya ibadah kula panjenengan, apalagi yang kayak Rasul ini, untuk mohon ampun kepada Allah sebelum minta ampun kepada manusia. Nah, ampunan inilah di saat kita menzolimi orang dan harus berhubungan langsung dengan manusia itu sendiri yang dizolimi. Harus ngomong yang pernah disakiti, yang pernah diutangi, yang pernah apapun yang pernah menzaliminya, harus ngomong, minta maaf. Lalu dia tidak memaafkan, itu urusan lain. Minta maaf kepada manusia, minta maaf kepada Allah. Karena suatu saat nanti, Bu Pak. Ini materi 2 ini, nggih. Dosa-dosa kula panjenengan niki, yang namanya mendolimi seseorang akan senantiasa dipantau terus oleh Allah di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Ini dosa yang menzalimi orang. Yang menzalimi orang. Bahkan orang yang mendolimi orang-orang yang punya utang saja, orang punya utang, Rasulullah pun nggak mau mensolatinya. Yang punya utang. Harus ada yang bertanggung jawab dulu, baru Rasulullah itu mau. Apalagi kita, Bapak. Karena di sana nanti ada istilah yang Rasulullah sampaikan ini, al-muflis. Al-muflis. Pernah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ya sahabatku, atatarunal muflis, kata, atataruna mal muflis. Ya para sahabat, aku ingin bertanya kepada kalian, apa itu al-muflisu? Apa itu muflis? Apa itu bangkrut? Orientasi Nabi niku orientasi akhirat. Orientasi akhirat. Para sahabat orientasinya dunia. Sehingga yang disampaikan para sahabat ini orientasi dunia. Ya Rasulullah, al-muflisu malla dirhama wala mata, kata Rasulullah. Yang kata para sahabat, ya Rasulullah, bangkrut itu orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya uang. Itu bangkrut. Utangnya banyak, rumah disita, uang habis. Bangkrut sudah. Itu orientasi dunia. Namun yang perlu disampaikan oleh Rasulullah niki, orientasi akhirat niki, lah bukan itu. Innal muflisa min ummati, hei para sahabat, sesungguhnya muflis itu pada umatku, ya'ti yaumal qiyamah, suatu saat dia datang di hari kiamat itu, dipertanggungjawabkan itu, datang menghadap Allah dengan membawa bisolah, membawa dengan az-zakah, dan membawa dengan asyam, dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, ini amalan sholatku, jamaahnya, tahajudnya, duhanya, apapun sholat disampaikan.
Dan Allah menurut wah ini pahalanya banyak. Wasyam, dan pahala puasa. Ini puasa Sunan Kemis, puasa Daud, puasa apa nih? Wazakah atau sodakoh, dia memberikan sedekah atau sodakohnya, dan inilah pahalanya. Pada saat yang sama pula, Bapak. Ini yang dimaksud al-muflis ini. Pada saat yang sama ada seseorang yang mendatangi Allah. Ya Allah, benar si fulan ini ahli ibadah, ahli pengajian, ahli tahajud, ahli sholat berjamaah. Namun saat itu dia hutang kepadaku ya Rasul. Ya Allah, hari ini aku mohon keadilannya. Hutang di dunia yang seolah-olah itu sudah beres karena yang dihutangi itu lupa, kita tenang-tenang saja. Namun yang menghutangi ini masih ingat, dan di saat ditagih padahal itu belum, padahal sudah ada ngomongnya belum. Ini di akhirat akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat diberikan kepada yang teraniaya niku. Dan masih banyak, dan di saat itulah amalannya habis untuk menebus orang yang teraniaya. Orang masih banyak menuntut. Di saat itulah ini sudah habis karena dinar dirham saat itu tidak ada. Lalu apa yang diambil? Dosa-dosa orang yang teraniaya diberikan kepada orang yang menganiaya. Sehingga begitu pentingnya Rasulullah menyampaikan, wahai para sahabat, hari ini aku ingin menyampaikan siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi. Hari ini silahkan pembalasnya. Karena memang di sana diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita hari ini, Bapak, kita banyak menyakiti orang, memfitnah orang, membuli orang. Kita disodorkan kepada hari ini, disodorkan kepada orang-orang terbaik kita di hadapan kita. Gelem ora gelem, sing telu gue kudu dipilih, gelem ora gelem. Karena memang itulah sistem yang ada di Indonesia. Disodori yang seperti itu. Bagaimanapun ini sistem di negara kita. Jadi orang baik di Indonesia ini nggak akan pernah jadi pemimpin selama ia tidak punya uang. Tidak akan pernah. Harus punya uang. Karena nilai orang profesor nih, saya nggak sukanya ini nih. Saya nggak menyebutkan ini musyrik ini apa, silahkan yang punya pemahaman itu. Tapi saya pribadi ini tidak suka sama sekali hal demokrasi ini di saat ada profesor, doktor, apapun itu titelnya, orang pinter, di saat noblos orang yang nggak sekolah, nggak bisa baca, pokoknya orang-orang tertinggal suaranya sama dengan orang yang pintar niku. Jadi orang yang baik nggak bakalan anggota DPR yang membuat undang-undang untuk mengatur yang mayoritas Islam, justru kita disodori oleh mereka orang-orang yang ama keluarganya sudah berantakan, tukang judi, karena mereka punya uang. Ini yang dari mana, mulai dari mana ini yang harus ini. Hanya ya emang ini zaman fitnah lah, zaman hari akhir. Kita sodorkan ke sesuatu, bahkan ada yang mencoba silahkan pakai hukum Kristen sekalian.
pakai segalanya apa aturannya Kristen silakan dicoba untuk berapa tahun. Terus agama Buddha silakan untuk mengatur. Nah sekarang baru coba dengan Islam nih. Tapi inilah yang kita hadapi hari ini. Namun bagaimanapun yang kita hari ini, kita disodori seperti ini, itulah yang sistem yang ada hari ini, yang perlu saya sampaikan Bapak sekalian. Jangan sekali-kali di saat kita beda pilihan, lalu kita bikin karikatur. Kalau dulu itu zaman cebong kampret nih, para ini dibikin karikatur yang badannya seperti ini, kayak seperti pengemis apa-apa. Banyak orang-orang yang tersakiti di luaran sana gara-gara uploadan kita, gara-gara komen-komen kita. Banyak orang yang tersakiti. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah di saat kita hari ini menjalankan agama Allah. Memang hari ini untuk menjalankan agama Allah niki sangat berat. Dipegang panas, enggak dipegang lepas. Inilah yang kita rasakan hari ini. Bagaimanapun ini sebuah zaman akhir, Pak. Zaman akhir. Segalanya ini mana yang benar, mana yang salah, kita harus benar-benar minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita di dalam beragama ini dibimbing oleh Allah dan senantiasa diberi hidayah. Semoga saja apa yang saya sampaikan, yang pertama, Islam tidak akan pernah lemah. Allah menyebutkan Islam itu tinggi. Allah dikuatkan, Allah menguatkan orang-orang yang beriman. Gaza adalah merupakan barometer keimanan manusia. Ingin melihat keimanan manusia yang ada di bumi ini, lihatlah orang-orang Gaza. Ketawakalannya orang-orang yang ada di bumi ini, lihatlah ketawakalannya orang-orang Gaza. Di saat mereka tidak dibombardir ke pasar, dia nggak ada rasa sedih, rasa apa. Dia menunjukkan sesuatu yang bahwa hal ini bukan sesuatu yang disedihkan, bukan sesuatu yang lemah. Bahkan biasa saja. Toh meninggal, anak orang tua meninggal, anak meninggal itu nangis, itu manusiawi. Tapi habis itu dia seperti biasa. Inilah hal-hal yang menjadi patokan kita untuk beragama di dalam mengambil contoh. Tentara Al-Qassam Al-Hamas niki sarjana semua, Bu Pak. Sarjana semua hafid Al-Qur'an. Inilah yang mungkin orang nggak tahu, dengan luas seperti itu Israel pun tidak bisa menguasainya, bahkan mendatangkan dari Amerika, Inggris, bahkan akan datang yang lain. Saudara-saudara kita di sekelilingnya hanya melihat seolah-olah direndahkan sedemikian rupa. Walakinnakum kahusa'us sail. Akan tetapi saat itu orang-orang Islam di sekitarnya seperti buih di atas lautan. Banyak tapi tak berdaya, banyak tapi centang berenang. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan hari ini untuk modal kita dalam beragama, agar kita lebih bahwa apa yang kita pegang hari ini semuanya akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai barometer kita melihat orang-orang Gaza ini, kita terbesit di sela-sela sholat kita tunjukkan kepada Palestina. Karena ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah melakukan apa kalian terhadap orang-orang Palestina? Minimal doa. Kuatkan mereka, berikan kesabaran untuk ditetapkan iman Islamnya, sehingga di saat mereka melawan orang-orang Zionis ini mati dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin.
dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan di dalam menjalankan agamanya. Mungkin gitu aja Bapak sekalian. Ini jadi panggil. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan kelebihan yang mohon dalam sebesar-besarnya. Akhir qoli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.